Saat Pangeran Ian akan pergi ke balai konsulat, sebenarnya Sekretaris Du sudah mencegahnya. Nah, kini ketika Huiju bertemu dengan Tuan In Pyong, terjadi ledakan di balai konsulat. Huiju yang sangat syok buru-buru pergi ke tempat tersebut. Di sisi lain, Ibu Suri juga mendengar kabar itu. Sesampainya di balai konsulat, Huiju melihat bahwa gedung tersebut sudah terbakar. Sekretaris Du memberitahu bahwa Pangeran Ian berada di dalam sana. Dengan berani, Huiju langsung masuk ke dalam kobaran api. Sedangkan Pangeran Ian terlihat pingsan namun dia melihat kedatangan Huiju. Huiju yang panik, dia pun kemudian masuk ke ruangan Pangeran Ian dan berusaha untuk membukanya. Tanpa memperdulikan keselamatannya, Huiju langsung menerobos dan memastikan bahwa Pangeran Ian masih hidup. Huiju pun berusaha untuk menyeret Pangeran Ian untuk keluar dari ruangan itu. Namun Huiju tidak mampu, dia hanya bisa meminta tolong. Sementara Yeon menangis sambil mendatangi ibunya, dia trauma jika pamannya akan meninggal seperti sang ayah. Nah, Pangeran Ian berhasil diselamatkan, kini dia masih dalam pemulihan. Saat Dayang Choi berusaha untuk menenangkan Huiju, tiba-tiba Min Jung Woo datang. Dia melihat tangan Huiju yang terluka, tentu saja membuatnya semakin resah. Min Jung Woo marah karena Huiju tidak memperdulikan keselamatannya. Namun Huiju harus menyelamatkan Pangeran Ian. Nah, Min Jung Woo berteriak bahwa seharusnya Huiju membiarkan Pangeran Ian mati di dalam sana. Di sisi lain, Sekretaris Du merasa sangat bersalah dan juga menyesal. Dia seharusnya tidak meninggalkan Pangeran Ian sendiri. Namun Cho Hyun berusaha untuk menenangkannya. Tetapi Sekretaris Du nampak sangat khawatir dengan kondisi Cho Hyun yang terluka. Ternyata setelah Huiju masuk, Cho Hyun pun berusaha untuk menyusulnya dan menyelamatkan Pangeran Ian. Kini Sekretaris Du mengaku bahwa sebenarnya dia lebih mengkhawatirkan Cho Hyun. Nah, Cho Hyun baru menyadari bahwa ternyata Sekretaris Du juga menyukainya. Di sisi lain, Huiju kini mulai penasaran apa yang dilakukan oleh Min Jung Woo. Dia bertanya kepada Sekretaris Du kenapa Pangeran Ian datang ke balai konsulat. Ternyata Min Jung Woo yang memintanya untuk bertemu. Huiju masuk kembali ke kamar Pangeran Ian dan dia juga mengungkap bahwa tidak ada tempat yang aman bagi Pangeran Ian. Sekretaris Jo meminta Min Jung Woo untuk segera memberikan pernyataan tentang kebakaran tersebut. Namun Min Jung Woo memilih untuk menundanya. Nah, kini Huiju akan menelusuri sendiri siapakah orang-orang yang masuk ke balai konsulat. Huiju datang menemui Ibu Suri untuk meminta kerjasamanya serta memberikan akses penuh dalam penyelidikan tersebut. Jika Ibu Suri menolak, maka dia bisa menjadi salah satu tersangka. Kemudian Huiju pun membuang minuman yang ada di gelasnya. Sebelum pergi, Huiju kembali memperingatkan Ibu Suri. Kini Huiju mendengar bahwa Min Jung Woo mendatangi kamar Pangeran Ian. Tentu saja Huiju langsung panik dan pergi menemui Min Jung Woo. Min Jung Woo pun terlihat sangat santai dan mengatakan bahwa Pangeran Ian akan segera pulih. Saat Min Jung Woo akan pergi, Huiju mengantarnya. Dia juga bertanya apakah Min Jung Woo sudah tidak pergi ke gereja, karena dia tidak terlihat lagi memakai rosarionya. Min Jung Woo pun terlihat sedikit kesal. Nah, di sisi lain ketika Taeju dan Dayong sedang makan bersama, mereka secara tidak sengaja mendengar rumor bahwa Pangeran Ian meninggal dunia. Tentu saja mereka panik dan langsung menghubungi Huiju. Namun Huiju mengabaikan telepon sang kakak. Sementara Sekretaris Jo juga memberitahu Min Jung Woo bahwa beredar rumor jika Pangeran Ian meninggal dunia. Min Jung Woo pun langsung pergi ke istana untuk menemui Ibu Suri. Di sini Min Jung Woo menyarankan kepada Ibu Suri untuk mengambil alih perwalian. Namun Ibu Suri merasa hal itu sangat gegabah dan dia yakin jika Pangeran Ian akan segera pulih. Min Jung Woo terus mendesaknya untuk melakukan hal tersebut.
Tak lama Pangeran Ian datang dan ternyata dia sudah sadar serta pulih. Pangeran Ian meminta maaf karena dia sudah membuat khawatir dan juga merepotkan. Sementara saat Chaeyoon dan Wiju sedang mencari tahu pelaku kebakaran, tiba-tiba Sekretaris Du datang dengan memberitahu bahwa Pangeran Ian sudah pulih. Wiju langsung berlari dan Pangeran Ian langsung menangkapnya. Wiju tidak bisa menahan kebahagiaannya karena orang yang dia cintai akhirnya sadar. Wiju hanya bisa menangis di pelukan Pangeran Ian. Begitu pula Pangeran Ian yang hanya bisa menenangkan Wiju. Terlihat Min Jung Woo sangat kesal karena semua rencananya gagal. Dia tidak bisa untuk melengsarkan Pangeran Ian karena ternyata dia sudah siuman. Pangeran Ian ingin memberikan pernyataan untuk mengubah opini publik bahwa terdapat rumor jika dia meninggal. Nah, Min Jung Woo langsung menghubungi Tuan Im Pyong untuk membereskan semuanya. Tetapi Min Jung Woo terlihat sangat marah dan kesal hingga memecahkan gelasnya. Di sisi lain, Wiju dan Pangeran Ian kini bisa bersama lagi. Nah, saat mereka mengobrol, Wiju kemudian bertanya kepada Pangeran Ian seberapa jauh dia mempercayai Min Jung Woo. Pangeran Ian ternyata masih sangat mempercayai Min Jung Woo karena dia sangat terkait dengan tahta. Selain itu, Wiju dulu juga memintanya untuk mempercayai Min Jung Woo. Keduanya kemudian tidur bersama. Nah, seseorang yang diduga sebagai orang yang meledakkan kebakaran telah ditangkap. Keesokan harinya, Pangeran Ian datang menemui Yiyeon. Yiyeon memeluk dan menangis Pangeran Ian karena takut dia akan bernasib sama seperti ayahnya. Yoon Sung Won juga datang menemui Ibu Suri dan meminta dia untuk mencegah kenaikan tahta Pangeran Ian. Secara tidak sengaja, Yoon Sung Won mengakui bahwa kebakaran tersebut terjadi karena ledakan gas. Menyadari perkataan sang ayah, Yoon Yirang akhirnya tahu jika kecelakaan tersebut terkait dengan ayahnya. Setelah ayahnya pergi, Yoon Yirang terlihat sangat marah hingga melepaskan semua atribut yang ada di kepalanya. Tak lama Dayang Im datang bersama dengan Lee Arem. Ibu Suri berjanji akan memastikan keluarga Lee Arem aman, tetapi tidak bisa untuk melindungi Lee Arem. Nah, kini Wiju mempunyai rencana lain. Saat Pangeran Ian sedang berada di ruangannya, tiba-tiba Yoon Yirang datang. Yoon Yirang langsung memberikan sebuah dokumen dan juga berlutut. Yoon Yirang mengatakan bahwa dalang yang berusaha untuk meracuninya saat insiden pernikahan adalah orang suruhan sang ayah. Dia adalah Lee Arem yang dijadikan mata-mata di rumah Pangeran Ian. Serta insiden kebakaran yang baru ini terjadi, kemungkinan dalangnya adalah ayah Yoon Yirang. Tentu saja Pangeran Ian terlihat sangat kesal. Di sisi lain, saat Min Jung Woo sedang berlatih berburu, tiba-tiba Wiju datang menemuinya. Hal itu pun membuat Min Jung Woo terlihat kaget. Yoon Yirang mengaku bahwa selama ini dia berusaha untuk melindungi tahta. Dia berjanji tidak akan membahayakan Pangeran Ian dan tahta lagi. Kini Yoon Yirang juga siap untuk dihukum. Pangeran Ian akan menganggap Yoon Yirang sebagai pendosa selamanya. Musim berburu akan segera dimulai dan Wiju bertanya siapakah yang menentukan entitas yang berbahaya. Min Jung Woo mengatakan bahwa negaralah yang memutuskannya. Hal itu membuat Wiju sangat kesal mendengar pernyataan dari Min Jung Woo dan menganggap bahwa Min Jung Woo lah yang mengambil keputusan. Ketika akan kembali, ternyata Pangeran Ian menelpon. Wiju langsung datang ke kediaman pribadinya. Ternyata Pangeran Ian sudah menunggu Wiju. Di sini Wiju langsung mendekati Pangeran Ian dan Pangeran Ian mengatakan bahwa Yoon Yirang menemuinya. Pangeran Ian juga memberitahu bahwa dalang dari orang yang berusaha meracuninya adalah Tuan Im Pyong atau Yoon Sung Won. Setelah mendengar pernyataan itu, Pangeran Ian kemudian tertidur. Keesokan harinya, Yeon mengesahkan dekret raja sebagai pengangkatan resmi dari Pangeran Ian menjadi seorang raja. Kini Pangeran Ian juga menemui Min Jung Woo serta memujinya karena menemukan pelaku peledakan.
Dia juga berusaha menggali kenapa insiden keracunan belum juga terungkap. Min Jung-woo kemudian mengaku bahwa pelakunya adalah Tuan In Pyong. Pangeran Ian pun sebelumnya sudah diperingatkan oleh Ibu Suri untuk berhati-hati kepada Min Jung-woo, karena dialah orang pertama yang mengetahui kejahatan sang ayah. Selain itu, Hui-ju juga bertanya seberapa jauh Pangeran Ian mempercayai Min Jung-woo. Kini Pangeran Ian akan menghukum Tuan In Pyong, tetapi Min Jung-woo berusaha untuk mencegahnya. Karena Tuan In Pyong atau Yoon Sung Won adalah ayah dari Ibu Suri. Namun Pangeran Ian mengungkapkan ketika dia menjadi raja, dia akan menghapus sistem monarki. Tentu saja Min Jung-woo memperingatkannya bahwa Pangeran Ian tidak bisa untuk bertindak seenaknya. Saat Min Jung-woo keluar, dia terlihat mengacuhkan Hui-ju. Nah, Pangeran Ian mengatakan kepada Hui-ju bahwa Tuan In Pyong akan segera ditangkap. Malam harinya, seluruh polisi akhirnya datang ke kediaman Tuan In Pyong atau Yoon Sung Won. Mereka menggeledah serta menangkapnya. Selain itu, polisi juga menangkap Lee Arem sebagai orang yang berusaha untuk meracuni Pangeran Ian saat pernikahan. Saat Ibu Suri sedang melihat berita, tiba-tiba Raja Yeon datang. Ibu Suri berpesan jika Yeon takut, dia harus menemui pamannya Pangeran Ian. Nah, keesokan harinya Pangeran Ian datang menemui Yoon Sung Won. Yoon Sung Won pun masih berusaha untuk melakukan pembelaan, tetapi Pangeran Ian memperingatkannya bahwa Ibu Suri lah yang mengungkap kejahatan dirinya. Pangeran Ian kembali memperingatkan bahwa keselamatan Ibu Suri tergantung Yoon Sung Won. Nah, di sisi lain, kini Min Jung-woo sedang melakukan pertemuan terhadap pejabat politik dan juga para bangsawan. Mereka menolak jika sistem monarki akan dihilangkan. Ternyata Hui-ju juga datang menemui Min Jung-woo. Hui-ju sangat kesal karena sebenarnya Min Jung-woo sudah tahu pelaku yang meracuni dirinya, tetapi dia berusaha untuk menyembunyikannya. Min Jung-woo justru kembali bertanya apakah Hui-ju tahu jika Pangeran Ian berusaha untuk menghapus sistem monarki. Hui-ju kembali menegaskan bahwa dia dan Min Jung-woo kini berakhir sebagai musuh. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pangeran Ian secara resmi kini diangkat menjadi seorang raja. Semua bangsawan hadir untuk memberikan penghormatan. Pangeran Ian kini menerima dikrit raja dan resmi menggantikan Raja Yeon.